Selama ini kami mengira bahwa ayam cepat besar itu ditentukan oleh perawatan saat masih DOC atau saat masa brooding. Ternyata ini tidak sepenuhnya benar teman-teman, karena kami menemukan hal baru. Ayam cepat besar atau ayam tumbuhnya lambat itu dipengaruhi oleh sejak proses penetasan. Ketika proses penetasannya bagus, kemudian DOC menetas, dipegang itu badannya berisi, maka itu tanda-tanda DOC yang bagus. Kemudian lihat kakinya, kakinya basah, terlihat gemuk besar, kakinya tidak kisut, kakinya tidak kurus kering. Nah, kalau dari menetas badannya sudah gemuk, kakinya juga segar, terlihat gemuk gitu, kemungkinan anak ayam ini nanti pertumbuhannya akan bagus. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya anak ayam ketika menetas bisa seperti ini. Caranya mudah teman-teman. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Topik pembahasan kali ini sangat menarik teman-teman, karena ini adalah penemuan baru dan kami yakin hal ini masih sangat jarang diketahui. Biasanya kita membahas bahwa ayam cepat besar atau pertumbuhan ayam itu dipengaruhi atau ditentukan dari perawatan saat masa brooding atau usia 0 sampai 1 bulan. Ternyata itu kurang tepat teman-teman, karena ayam cepat besar itu ternyata ditentukan mulai dari saat ayam itu di dalam telur, saat proses mengeram atau saat masih di mesin tetas. Ketika proses penetasannya kurang bagus, kemudian DOC lahir dengan kondisi kaki yang keriput, kakinya kecil, kaki kering, biasanya akan tumbuh lambat teman-teman. Walaupun usia 0 sampai 1 bulan di masa brooding kita berikan perawatan maksimal, pakannya full pabrikan dengan harga yang paling mahal sekalipun, tapi pas menetas kok itu DOC kakinya sudah kering, pertumbuhannya tetap akan lambat. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing bersama bagaimana caranya untuk mendapatkan DOC yang ketika menetas itu badannya bisa padat berisi, kakinya bisa gemuk dan terlihat segar. Semoga nantinya video ini bermanfaat, teman-teman bisa paham dan tidak ada informasi yang terlewat. Sebelum kita sharing-sharing lebih jauh, seperti biasa kami ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Oke, untuk mendapatkan hasil DOC dengan kualitas yang bagus, maka kita harus perhatikan settingan mesin tetas, baik itu suhunya ataupun kelembapannya. Kalau indukan mengeram secara manual bagaimana? Kalau indukan mengeram manual, maka kita bisa perhatikan cuacanya. Misal cuacanya sedang kemarau, udaranya panas, udaranya kering, maka kita bisa membantu dengan menyiramkan air pada area dekat indukan mengeram. Bukan kita siram pada indukannya ataupun pada tempat mengeramnya ya, tetapi yang kita siram itu adalah area di dekatnya. Kira-kira ya jarak 2-3 meter dari tempat mengeram itu kita siram-siram gitu, sesekali kita siram air. Tujuannya untuk menaikkan kelembapan udara di sekitar situ teman-teman. Kalau musimnya penghujan, udaranya kan pasti sudah sangat lembab. Jadi cukup kita jaga supaya tempat mengeram itu selalu kering, dijauhkan dari air. Karena kelembapan yang terlalu tinggi itu juga tidak bagus. Kadang embrionya nanti akan mati di dalam cangkang telur dan telurnya bisa busuk. Baik, kita kembali pada mesin tetas. Pertama, kita wajib tahu bagaimana ciri-ciri DOC yang kurang kelembapan dan juga ciri-ciri DOC yang kelebihan kelembapan. Jadi menetaskan telur bukan hanya soal persentase besar telurnya menetas ya, bukan hanya persentasenya saja. Menetasnya banyak tetapi kakinya kering, maka itu tidak bagus. Tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana supaya DOC itu menetas dengan kualitas unggul, dengan kualitas terbaik.
Misal untuk mendapatkan hasil DOC yang unggul, maka ketika mau masuk ke mesin tetas, kita sortir dulu telurnya. Hanya yang beratnya 50 gram ke atas yang masuk ke mesin tetas. Kemudian persentase mesin tetasnya sudah 90%. Tetapi DOC-nya ternyata hasilnya kurang memuaskan. DOC-nya kurus-kurus, bobotnya ringan. Maka bisa jadi itu karena kurang kelembapan. Banyak ciri-ciri yang bisa kita amati, jadi kita harus jeli teman-teman. Ketika DOC menetas, teman-teman pegang. Itu nanti akan terasa badannya kurus atau gemuk. Atau paling mudah ditimbang saja, jika telur yang masuk ke mesin tetas itu beratnya 50 gram ke atas, terus berat DOC-nya ketika menetas ditimbang kok beratnya itu di bawah 30 gram, maka ini ada yang salah. Kemudian kakinya harus basah, harus terlihat segar. Kakinya tidak kisut. Selain settingan pada mesin tetas, dari telur juga berpengaruh teman-teman. Lalu juga dari nutrisi induknya. Pakan yang kita berikan untuk indukan harus memenuhi gizinya. Walaupun pakan racikan sendiri, tetap nutrisi harus terpenuhi, minimal protein 17%. Itu nanti akan menghasilkan kuning telur yang bagus. Ada telur yang ukurannya besar, tetapi ternyata kuning telur yang ada di dalamnya itu ternyata kecil. Itu kaitannya ya pada nutrisi pakan. Jadi makanan atau cadangan makanan tempat berkembangnya embrio itu ada di kuning telurnya teman-teman. Nah, nanti kuning telur itu dari 0 sampai 21 hari dia akan terserap dan akhirnya berubah menjadi embrio dan menjadi anak ayam. Kalau kuning telurnya kecil, otomatis DOC yang dihasilkan juga kecil. Oke, seandainya DOC yang kita hasilkan ciri-cirinya tidak seperti yang tadi kita sebutkan, badannya tidak gemuk, kakinya tidak gemuk, tidak terlihat segar, malah kisut, nah itu maka bisa dicoba naikkan kelembapannya, kemudian kurangi suhunya. Coba dimainkan hal-hal seperti itu, suhu dan kelembapan. Baik, sekarang lanjut ke masalah membolak-balik telur. Kalau teman-teman membuat mesin tetas yang otomatis, maka sebaiknya penggeraknya dibuat yang lembut, yang sehalus mungkin. Membolak-baliknya pelan-pelan. Tujuannya untuk menghindari embrio mati. Karena biasanya dalam pembalikan telur, apalagi yang manual, yang masih pakai tangan, kadang itu terlalu kasar dan itu bisa menyebabkan embrio mati di dalam telur. Mungkin ada yang bertanya, kenapa telur itu kok harus dibolak-balik? Itu supaya posisi janin tetap berada di tengah-tengah, tidak lengket di satu sisi telur. Karena kalau lengket di salah satu sisi telur bisa menyebabkan DOC-nya itu nanti ketika menetas banyak yang cacat. Dan bisa juga menyebabkan gagal menetas teman-teman. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kita yang lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.